siang teman-teman Navisena yang saya cintai dan saya banggakan. Cakep. Oke. Jadi seperti dia bahasa bilang, tak kenal maka belum kenal. Nggak sayang, belum sayang dulu. Jadi kita pertama mau perkenalan dulu nih. Jadi nama kakak Randy Gustavian Surya, kakak dari Bloom Resources dan juga Rotary Club of Jakarta Cinere. Dan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa kita di sini ingin membawakan program list mengenai yang terkait dengan lingkungan dan juga alam lingkungan. Boleh di next. Oke, di pertama perkenalan dulu ya. Bloom Resources dan Rotary Club Jakarta Cinere itu siapa sih? Nah, jadi kita Bloom Resources itu merupakan perusahaan yang berdiri tahun 2019 dan kita merupakan pengelola sampah. Awalnya kita memang bukan pengelola sampah, tapi semakin kita melihat bahwa permasalahan di Indonesia itu sangat terkait dengan sampah dan juga sampah plastik. Jadi kita ingin memerlukan untuk merubah perusahaan kita menjadi perusahaan pengelola sampah. Nah, untuk Jakarta Cinere sendiri merupakan organisasi kemanusiaan. Mungkin kalian pernah sempat dengar waktu itu sempat ada gempa Cianjur dan juga ada penyakit polio, dan itu semua dibantu oleh tim Rotary Jakarta Cinere. Next. Boleh. Oke. Mungkin tadi latar belakangnya udah disebutin sedikit mengenai lingkungan kita gimana sih sekarang. Nah, jadi Indonesia merupakan negara kedua dengan limbah terbanyak di dunia ya. Dengan jumlah limbah Indonesia mencakup sekitar 14%. Bayangin, 14% dari Indonesia sendiri itu merupakan penyalur sampah terbanyak di dunia. Dan perkiraan angka limbah pada tahun 2022 mencapai 19 juta ton. Dan 19 dari total limbah kita itu merupakan sampah plastik. Jadi masalah intinya itu apa sih? Mungkin teman-teman sempat ada yang mikir kalau misalnya, ini ada sampah plastik kan kita bisa apain ya? Mungkin buang aja lah, kan nggak ada yang handle. Tapi sebenarnya enggak. Harusnya sampah plastik itu atau sampah apapun itu harus kita handle sendiri. Harus kita yang tanggung jawab, sampah kita adalah tanggung jawab kita. Jadi untuk isu pertama ialah kurangnya kesadaran akan limbah botol plastik. Mungkin teman-teman ada yang beli botol-botol plastik atau mengkonsumsi minuman di botol plastik, dan itu mungkin teman-teman buangnya kayak agak berserakan atau bagaimana. Tapi sebenarnya botol-botol plastik sendiri itu ada nilainya, teman-teman. Nanti rahasia tadi. Dan isu kedua ialah stigma budaya akan limbah botol plastik. Nah, stigma ini yaitu sampah botol plastik itu nggak dipedulikan di Indonesia. Isu nomor 3, kurangnya transparansi akan nilai limbah plastik yang kita bilang tadi. Kalau misalnya sampah botol plastik itu sebenarnya ada nilainya, dan nilainya itu cukup berharga. Jadi mungkin teman-teman bakal tertarik mungkin. Yang isu terakhir ialah kurangnya insentif terhadap penanganan limbah yang besar. Nah, mungkin teman-teman pernah melihat kayak orang yang mengumumkan sampah di pinggir jalan atau bagaimana. Kalian tahu nggak sih mereka tuh dibayarnya berapa per kilogram sampah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mereka itu dibayar sekitar 2.500 per kilogram sampah, yang dimana harga asli sampah botol plastik adalah 6.000 per kilo. Jadi ada selisih yang cukup banyak ya. Dari 2.500 dan 6.000 kan banyak banget loh. Nah, jadi tujuan kita di sini itu untuk mengurangi limbah plastik, memotivasi masyarakat untuk mengembangkan lingkungan dan menjaga etika dan praktik ramah lingkungan. Dan yang terakhir, memberikan insentif untuk aksi ramah lingkungan. Next. Oke, jadi daripada sampah-sampah botol plastik atau sampah-sampah plastik itu terbuang sia-sia dan nggak jadi apa-apa, kita itu ingin membuat suatu lingkungan yang bernama ekonomi sirkular. Jadi ekonomi sirkular itu ialah dari tim Rotary Club akan mensosialisasikan program ini. WTG atau Bloom Resources akan melakukan programnya dan nanti akan dilarikan ke pabrik yang akan memproduksi produk akhir. Dan setelah itu akan dikirimkan untuk dijual kembali dan itu akan berputar terus-menerus. Next. Oke, jadi apa sih alasan dibalik kita ngelakuin ini?
ada dua sisi ya, ada sisi internal dan juga sisi eksternal. Sisi internalnya itu kita bersama Rotary Club ingin kolaborasi untuk menghasilkan dampak yang lebih besar. Dan dampak yang ingin kita bawakan sekarang adalah dampak lingkungan. Membuat ekonomi sirkular yang transparan, seperti yang kata dijelaskan di slide sebelumnya, integrasi keramahan lingkungan dengan keseharian masyarakat ini, teman-teman tuh nanti bakal terbentuk budaya bahwa konsep teman-teman lihat botol plastik, ini jangan dibuang, ini harus kita simpan karena kita bisa dapat untungnya. Dan yang terakhir, menyatukan budaya daur ulang. Jadi kita ingin bersatu karena untuk menyelesaikan masalah sampah di Indonesia itu tuh nggak bisa satu orang aja, harus satu komunitas dan satu negara maju bersama untuk menyelesaikan masalah sampah plastik di Indonesia. Untuk sisi eksternalnya, menanam ide aksi ramah lingkungan itu yang ingin kita tanamkan di sekitar kita dan akan dimulai dengan teman-teman afisionaris. Yang kedua, memberikan insentif yang bermakna dan bernilai. Jadi kita teman-teman akan ada rewardnya ya, atau hadiahnya di balik aksi kalian mengumpulkan sampah plastik. Dan yang ketiga, stabilisasi dan menjaga nilai insentif untuk masyarakat. Seperti yang kakak bilang tadi, untuk pengumpul sampah atau pengumpul sampah yang di jalanan itu mereka yang dikasih 2.500 dan itu nggak fair nilainya. Mereka nggak akan bisa berkembang dan mereka nggak bakal bisa survive di Indonesia dengan gaji hanya 2.500 per kilo. Nah, makanya kita akan menjelaskan. Dan yang terakhir, mendorong kebiasaan pengolahan sampah mandiri. Jadi kita ingin teman-teman semua di sini lebih mandiri lagi dengan mengolah sampah dan lebih terisi pikirannya untuk ini ada sampah, harus kita filter, harus kita buang di tempat yang benar. Next. Oke, ini target audiens kita. Kita ingin mulai dari komunitas, sekolah, dan mudah-mudahan insya Allah nanti akan berujung ke pemerintah. Jadi kita sudah mencapai di stage 2 ke sekolah, ke teman-teman semua. Dan mudah-mudahan dari aksi ini akan membesar dan lebih membesar lagi sampai ke pemerintah. Next. Oke, nah ini nih yang ditunggu-tunggu mungkin nih. Program list kita, jadi kita mau bawa program apa aja sih? Nah, kita ada 4 program. Yang program pertama adalah integrasi dengan mata pelajaran sekolah. Jadi kita ingin membuat suatu integrasi topik mengenai ramah lingkungan di beberapa subjek mata pelajaran kalian. Contoh, sebagai contohnya, kita ada yang disebut sebagai eco-investing atau investasi ramah lingkungan. Nah, itu suatu topik menarik dan itu bisa kita implementasikan untuk kelas ekonomi. Contohnya seperti itu ya. Dan untuk program yang pertama itu akan kita kategorikan sebagai program pengetahuan. Untuk yang kedua, ada program hobi dan kewirausahaan. Mungkin teman-teman di sini ada yang hobi menggambar atau hobi bercocok tanam atau hobi dengan tanaman. Nah, ini kita akan membawa program ini untuk teman-teman yang teman melukis atau bercocok tanam. Dan ini akan kita kategorikan sebagai program inovasi. Yang ketiga adalah Wastable yang tadi udah di highlight sama MC. Dan Wastable ini merupakan aksi di mana teman-teman tuh bisa nukerin botol plastik teman-teman untuk emas. Jadi ini emas sekitar 0,01 gram. Ini harganya 24.000 dan teman-teman bisa nukerin botol-botol plastik teman-teman buat emas ini. Dan program terakhir adalah pertanian kota. Jadi kita ada narasumber yang ahli dalam pertanian kota dan mungkin teman-teman yang bila suka bercocok tanam bisa mengikuti program ini. Next. Oke, ini kakak jelasin satu-satu ya soal programnya. Dia program pertama integrasi dengan mata pelajaran sekolah seperti yang kakak ceritain tadi soal eco-investing itu bisa dihubungkan dengan topik ekonomi atau bahkan ada lagi topik eco-innovation yang bisa dihubungkan dengan mata pelajaran bisnis. Jadi teman-teman tuh terbuka lagi pikirannya mengenai ramah lingkungan itu gak cuma satu topik aja, tapi itu bisa disebarluaskan ke topik-topik yang lain, bisnis, seni, ekonomi, dan masih banyak lagi. Next. Nah, program kedua, hobi dan kewirausahaan. Ini yang kalau disebut tadi,
kita ngebahas dulu deh ya soal hobinya dulu ya. Jadi ada dua aspek kan ya, ada hobi dan juga berwirausahaan. Untuk hobinya, mungkin teman-teman kesini ada yang suka melukis, angkat tangan yang suka melukis atau menggambar. Oke. Nah, jadi mungkin program ini cocok banget buat teman-teman yang suka menggambar atau suka seni ya. Karena kita itu ingin membawa inovasi untuk melukis menggunakan bahan-bahan plastik. Nah, ini kakak sendiri udah ngelakuin langsung ya, udah ngelakuin melukis dengan bahan plastik atau kresek atau plastik yang lain ya. Nah, ini kebetulan kakak ada hasilnya nih, tapi agak malu nunjukin ya, karena kakak nggak jago gambar atau nggak jago seni, tapi intinya itu konsep kalian ngumpulin plastik, kalau plastik dan menjadi industri, hasilnya itu akan jadi kayak gini. Ini bisa kelihatannya ini bunga ya, cuman ini nggak sekadul banget Pak. Mungkin teman-teman bisa bikin lebih bagus lagi. Jadi bahan itu simpel banget, cuman butuh kantong plastik kresek, cuman butuh itu lem dan juga pemanas. Jadi kalian sketch dulu nih di kanvasnya nih, sketch gambar apa yang kalian mau bikin. Kalau udah kalian tempelin plastik-plastiknya pakai lem, habis itu kalau ditempel baru kalian heat plastiknya. Jadi akan tekstur plastiknya itu. Jadi ini kelihatannya ini kayak agak tinggi gitu ya, agak keren ya. Meskipun nggak cakadul banget, tapi boleh lah kita teman-teman kalian coba sendiri. Dan kita akan ngajarin hobi ini ke teman-teman juga. Jadi semoga teman-teman bakal senang untuk ramah lingkungan, tapi tetap juga mengasah kreativitas kalian. Untuk topik yang kedua yaitu kewirausahaan ya. Nah, kita ngebawa topik inovasi alam. Maksud inovasi alam itu gimana? Jadi dari narasumber kita akan membawakan program pelatihan di mana teman-teman itu bisa membuat suatu produk dari bahan-bahan alami. Contohnya membuat sabun dari bahan-bahan alami atau membuat produk lainnya. Nah, itu akan kita bawakan di program yang ini. Next. Nah, ini nih, tadi kayaknya karena ada yang dengar tuh pas nukerin sampah di Dimas udah. Nah, ini waste to go seperti yang kakak bilang tadi. Jadi ini merupakan praktek ya, ini program praktek dan juga kita ingin berupaya untuk membersihkan sekolah di sana juga dari sampah-sampah berulang. Dan yang kakak bilang tadi, kalian bisa nukerin sampah botol plastik jadi emas. Sekitar 4 kg botol plastik itu sama dengan 0,01 gram emas. Jadi teman-teman kalau saya melihat botol plastik dimanapun, pada saat apapun, kalau bisa teman-teman ambilin itu botol plastik dan kumpulin di satu plastik, nanti tukerin ke kita. Nah, mungkin teman-teman ada yang tanya nih, ini cara dapat uangnya gimana kalau saya kayak gini nih Kak? Oke, pertanyaan bagus. Itu kita akan insure untuk ngadain buyback. Jadi kalau saya kalian udah ngumpulin banyak nih emas ini, misalnya ada 4 atau ada 5 emas inian, kalian tuh bisa tukerin lagi ke kita, nanti kita beli lagi emasnya dari kalian. Jadi ini merupakan rewarding system yang akan kita bawakan untuk teman-teman artisan semua. Next. Dan program yang terakhir untuk pertanian kota, ini lebih ke teori dan juga praktek ya. Nanti akan ada beberapa sisi pelatihan yang dibawakan, yang dimana sisi pelatihan ini akan mengasah ilmu teman-teman mengenai tanaman. Dan juga nanti akan ada proyek akhir, di mana proyek itu akan kita tampilkan bahwa teman-teman bisa mempunyai tanaman hias masing-masing. Dan itu semua program yang akan kita bawakan di sekolah Amisana ini. Ini hanya sebuah cutikan aja untuk teman-teman biar kalian bisa lebih semangat lagi. Dan kalian juga tahu apa yang akan diadakan di tahun pelajaran 2023 dan 2024. Dan itu aja. Next. Itu aja dari tim Bromo dan juga tim Rotary Club Jakarta Cinere. Semoga teman-teman well informed dan terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau tanya, boleh langsung ya. Terima kasih. Aku masih bingung. Tadi kan kakaknya bilang kan pas sekarang itu kalau menjual botol plastik 1 kilonya itu cuma 2.500 ya. Sedangkan aslinya itu ada 1 kilo itu 6.000. Kenapa sih bisa ada perbedaan harga dari aslinya sama yang
jual sekarang. Oke. Ini lebih ngejelasin soal sisi buruknya industri persampahan di Indonesia ya. Kalau kakak bisa bilang, ini buka-bukaan aja, harga 1.500 itu tuh boleh di-cut untuk nguntungin perusahaannya. Jadi di setiap tempat tuh ada kayak bank sampah gitu yang nge-hire pengepul sampah, orang-orang untuk ngumpulin sampahnya itu. Nah itu digaji hanya 1.500 karena mereka cuma ngejualin harga 1.500 ke perusahaan ini, perusahaan sampahnya itu. Nah nanti perusahaan sampah ini akan mengolah lagi sampahnya dan nanti akan dijual keluar itu sekitar 4 kali atau 5 kali harga dari yang mereka kasih ke pengunjung itu. Jadi emang ada sedikit permainan kotor di